Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelompok 3 dan juga dari kelompok 4 yang mengikuti presentasi pada pagi hari ini. Mohon izin kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang mengapa SDGs penting bagi dunia pendidikan, dan juga nantinya ada hasil diskusi lagi tentang analisis keterkaitan video tingkatan 3 stupa dalam Candi Borobudur dengan SDGs. Untuk kelompok 3 sendiri, anggota kelompok 3 itu terdiri atas Dina Rofieta, kemudian saya Heru Mukti Setiawan, lalu ada Ika Wulandari, dan juga ada Imam Wahyudi. Berikut presentasinya dapat disimak. Untuk yang pertama, ini kita bahas terlebih dahulu mengapa penting SDGs tadi bagi dunia pendidikan. Nah, ini kita mengambil pendapat dari Arwil Dayanto tahun 2018. Pendidikan itu sendiri merupakan salah satu bagian dari kehidupan seluruh manusia untuk kehidupan sosial. Nah, mengingat pendidikan memiliki peran penting baik bagi individu maupun golongan untuk meningkatkan sumber daya manusia, hal tersebut penting karena berpengaruh untuk pertumbuhan bangsa dan juga negara. Nah, Indonesia itu sebagai salah satu negara yang menitik beratkan pendidikan untuk menjadi landasan dalam memajukan bangsa. Itu terkait mengapa penting. Kemudian selanjutnya yang berikutnya, ini Baik, selanjutnya ada kondisi pendidikan di Indonesia. Salah satu target penting dari SDGs yaitu kualitas pendidikan. Menurut dari Muflihaini dan Suhartini tahun 2018, Indonesia memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ke dalam perencanaan pembangunan nasional melalui pendidikan, yaitu ada 4 poin kualitas, yaitu pada poin 4 tentang kualitas pendidikan yang baik. Melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau Education for Sustainable Development atau EFSD yang memungkinkan setiap manusia untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membentuk masa depan yang berkelanjutan. Dalam penerapan dan kemajuan pendidikan perlu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, apabila pendidikan sesuai dengan kondisi masyarakat, akan memiliki potensi yang inovatif serta kreatif sesuai dengan pembawaan karakter dan budaya pada masyarakat. Video yang berjudul mengenai lebih dalam 3 tingkatan Candi Borobudur menjelaskan tentang makna dari 3 tingkatan Candi Borobudur yang melambangkan kosmologi Buddha Mahayana, yaitu Kanadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Video tersebut menunjukkan nilai-nilai budaya dan sejarah dari Candi Borobudur yang merupakan warisan dunia yang perlu dilestarikan. Hal ini sesuai tujuan SDGs nomor 11 kota dan komunitas berkelanjutan dan tujuan nomor 15 kehidupan darat. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang video itu dapat dikaitkan dengan tujuan pertama tanpa kemiskinan dan yang ke-8 yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Karena dengan pelestarian Candi Borobudur dapat menjadi sarana pekerjaan untuk masyarakat sekitar, baik melakukan usaha di bidang kuliner, penginapan, guide, dan lainnya. Terus kemudian untuk video tersebut menginspirasi kita bahwa kita dapat mengikuti ajaran Buddha yang sesuai dengan tujuan SDGs seperti tujuan nomor 3, kesehatan dan kesejahteraan, tujuan nomor 4, pendidikan berkualitas, tujuan nomor 10, pengurangan ketimpangan, dan tujuan nomor 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.
serta untuk tujuan nomor 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Silakan bagi kelompok lain apabila ada pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Erna Rohinia Putri. Izin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimanakah peran pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia? Terima kasih. Terima kasih Mbak Erna atas pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian kita tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman kelompok yang lainnya? Saya izin bertanya dari kelompok 4. Nama saya Endah Nurrahmawati. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara tujuan SDGs dengan filosofi Borobudur? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Endah atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, jika sudah tidak ada, kami cukupkan untuk pertanyaan kedua itu, nggih. Ini dari kami izin untuk menjawab dan diwakili oleh teman. Oke, perkenalkan, saya Imam Ayudi dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana peran pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk membangun karir dan kehidupan yang pendidikan peran kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan di dunia kerja. Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas adalah kunci meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tepat untuk menghadapi tantangan bisnis yang kompleks dan dinamis. Pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Tadi jawaban saya mewakili kelompok 3. Itu tadi Mbak Erna. Bagaimana mungkin apakah ada tanggapan terlebih dahulu? Jika tidak ada, apa yang kedua? Sudah ya. Nah, silakan ini akan kami jawab untuk pertanyaan yang kedua. Izin menjawab untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu apakah ada hubungan antara tujuan SDGs dengan filosofi Borobudur? Tentu saja ada, karena hal ini sesuai dengan
filosofi yang ada di Candi Borobudur dari Kamandhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu, di mana tingkatan tersebut puncaknya adalah menggambarkan manusia yang sudah mencapai kesempurnaan. Hal ini selaras dengan tujuan dari SDGs, yaitu untuk mencapai kesejahteraan manusia, di mana kesejahteraan manusia merupakan puncak yang ingin dicapai dalam SDGs. Jadi tujuan dari SDGs itu selaras dengan filosofi pada Candi Borobudur dari Kamandhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Seperti itu. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas pertanyaan dan juga masukan. Izin mengakhiri presentasi pada pagi hari ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.